Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai, perkenalkan nama saya Dini Nurdia dengan NIM 2288093, Pendidikan Sejarah tahun 2025 kelas A, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video ini, saya membuat video ini untuk pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah Pancasila. Pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025, saya telah mengikuti kuliah umum Malaka Project dengan tema Pancasila di era postmodern, kritik tanpa solusi dalam orientasi mahasiswa di Balai Kesunyitan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Melalui video ini, saya ingin merefleksikan bagaimana mahasiswa saat ini memahami politik, menyuarakan politik atau menyuarakan kritik maksud saya, dan bagaimana nilai-nilai Pancasila seharusnya tetap menjadi landasan dalam berpikir dan bertindak. Teman-teman, saat ini kita bisa melihat banyak sekali mahasiswa yang aktif menyuarakan kritik terhadap isu sosial dan isu politik. Mereka berani bicara soal ketidakadilan, korupsi, atau kebijakan-kebijakan kampus. Dan menurut saya itu adalah hal yang bagus. Itu tandanya mahasiswa punya keberanian dan kepedulian. Mereka berpikir kritis, tidak pasif, dan tidak diam saja ketika melihat ketimpangan. Tetapi, teman-teman, seringkali kritik itu tidak disertai dengan solusi yang jelas. Contohnya teman-teman, kita bisa lihat dalam berbagai aksi mahasiswa yang menuntut perubahan, tetapi belum memahami sistem yang sedang dikritik tersebut. Mereka menolak, tapi tidak tahu apa yang akan menggantikan hal tersebut. Ini sangat banyak sekali teman-teman kita temui. Nah, teman-teman, seringkali kritik mahasiswa terdengar lantang dan penuh semangat. Tapi, kalau kita telusuri lebih dalam, banyak yang belum memahami apa yang sebenarnya mereka perjuangkan. Misalkan, dalam aksi menyuarakan bubarkan DPR. Kalimat itu terdengar tegas dan menggugah emosi, tetapi ketika ditanya, kalau DPR dibubarkan, siapa yang menggantikannya? Bagaimana mekanismenya? Banyak yang tidak tahu jawabannya, teman-teman. Mereka minta solusi dari pemerintah, tapi tidak menyusun solusi sendiri. Kita harus hati-hati, teman-teman. Jangan mudah termakan narasi-narasi yang belum tentu benar. Kita perlu tabayun, klarifikasi, verifikasi, dan refleksi. Jangan sampai kita ikut aksi hanya karena terbawa suasana tanpa tahu apa yang sebenarnya sedang diperjuangkan dan bagaimana dampaknya. Kita perlu hati-hati, teman-teman. Melihat mahasiswa yang vokal dalam demo dan kritik ini itu, tapi hal yang sederhana seperti tidak merokok di area kampus saja masih dilanggar. Pakaian baju sesuai dengan aturan kampus, tidak menyontek, tidak korupsi waktu, dan tidak melecehkan orang, itu semua seharusnya jadi standar etika dasar. Nah, tapi teman-teman, yang terjadi justru sebaliknya. Aktivis kampus merokok di area non-smoking, aktivis sosial buang sampah sembarangan, bahkan teman-teman, puntung rokok berserakan. Wah, dan bercanda soal kekerasan seksual, bahkan jadi pelaku kekerasan seksual. Hal-hal seperti ini jadi pandangan biasa di kampus, bahkan di perguruan tinggi negeri top 10. Wah, ini benar-benar ya hal-hal yang mencengangkan bagi saya. Nah, teman-teman, meskipun kelihatannya sepele dan gak ada hubungannya, hal seperti merokok di area yang dilarang merokok atau melanggar aturan kampus, itu sebenarnya sudah menunjukkan fondasi dari karakter kita. Soalnya kesannya itu kayak hal simpel itu aja gak bisa dilakuin, gimana dengan hal yang lebih besar bobotnya. Bicara tentang soal keadilan dan kepedulian, kalau dalam kesehariannya itu kita minim akan hal-hal kecil yang mencerminkan etika dan tanggung jawab. Maka aspirasi yang kita suarakan itu terasa terkesan tidak berlaku untuk diri sendiri nih teman-teman. Padahal aspirasi itu bukan cuma untuk orang lain, tapi juga harus berlaku untuk diri kita sendiri teman-teman.
Teman-teman, kita tidak dituntut untuk menjadi sempurna, tapi kita harus menunjukkan usaha untuk menerapkan aspirasi itu dalam kehidupan kita sehari-hari atau dalam kehidupan nyata. Setidaknya jangan sampai aktivitas yang kita lakukan itu merugikan orang lain. Pemerintahan yang baik juga pasti bermula dari pribadi yang baik. Bukan begitu, teman-teman? Nah, jadi kalau bicara soal perubahan sistem, kita juga harus siap dikritik soal perilaku kita sendiri. Karena seringkali mahasiswa mengkritik tapi nggak mau dikritik balik. Padahal kritik itu bukanlah suatu yang menjatuhkan, tapi untuk memperbaiki, termasuk memperbaiki diri kita sendiri. Pancasila seharusnya tetap menjadi fondasi dalam berorientasi politik mahasiswa. Tapi sayangnya banyak yang bahkan tidak hafal sila-silanya. Padahal itu adalah indikator yang terlemahnya, teman-teman. Bagaimana kita bisa bicara soal ketidakadilan sosial kalau kita tidak tahu dasar etika bangsa kita? Pancasila bukan hanya hafalan, tapi nilai hidup. Di era postmodern ini, kita perlu menghidupkan kembali Pancasila sebagai alat refleksi, bukan doktrin. Kita bisa kritis, tapi kita tetap berakar pada nilai kemanusiaan, keadilan, dan musyawarah. Nah, teman-teman, kritik itu penting, tapi kita juga harus tahu apa yang kita perjuangkan. Jangan cuma teriak bubarkan ini, bubarkan itu, tolak ini dan tolak itu, kalau kita sendiri belum paham sistemnya dan belum punya solusi yang ditawarkan. Itu bukan cuma kalimat spontan, tapi itu adalah suara hati saya sebagai mahasiswa yang ingin perubahan, tapi juga ingin perubahan itu punya arah, teman-teman. Nah, teman-teman, semangat muda itu memang penting. Kritik juga perlu, tapi jauh lebih keren lagi kalau kita menyusun solusi nyata yang tumbuh dari pemahaman, data, dan etika. Mari kita sebagai generasi muda yang tidak hanya ikut-ikutan saja atau bisa disebut FOMO, tapi juga berpikir, menyaring, dan menyusun arah perubahan. Kritik itu penting, tapi solusi adalah bentuk cinta kita pada bangsa kita ini. Jadi, teman-teman, generasi kita atau anak muda itu memang harus berpikir kritis. Anak muda harus berpikir kritis, kalau tidak berpikir kritis itu tidak punya hati. Jadi, cukup sekian yang saya sampaikan. Terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hartun